kita nggak ada basic pariwisata, nggak ada ini, hanya bagaimana kita mengenalkan potensi yang ada di desa, kita olah agar bisa mendapatkan pendapatan. Di perjalanan ini Pasang Surut dulu kita Karang Taruna, kita geser ke kelompok sadar wisata. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Perkenalkan, nama saya Heru Purwanto, salah satu tim pengelola, saya di bagian pemasaran di Desa Wisata Langgren. Untuk pengelolaan ataupun kita mulai merintis terkait dengan wisata di Langgren, kita sejak tahun 1999 yang dulu pergerakannya dari Karang Taruna. Nah, secara umum Karang Taruna itu kan di desa setiap dusun ada. Nah, di sini kita mulai pengembangan itu 3 dusun karena berdekatan. Kemudian secara emosional ataupun karakteristik itu hampir sama. Itu yang di 3 dusun ini, Langgren Kulon, Langgren Wetan, sama Gunung Budak. Tapi kalau keseluruhan itu ada Dukuh, ada Karangsari, itu ada 5 padukuan di satu desa. Namun karena yang 2 ini agak jauh dan secara dulu pemudanya kan biasanya ngumpul-ngumpulnya kan seperti itu. Yang khusus 3 dusun ini menjadi satu. Sisi lain, di tahun 1999 ini dulu, kalau saya pribadi saya belum masih SMP, saya masih ikut senior. Ya berarti diajak ke mana ya ikut lah, tidak belum ada pola yang tertentu di sistem pengelolaan. Dan di kami juga dulu pengelolaan ini otodidak, kita nggak ada basic pariwisata, nggak ada ini, hanya bagaimana kita mengenalkan potensi yang ada di desa, kita olah agar bisa mendapatkan pendapatan. Dan karena kita dulu adalah Karang Taruna, ini mayoritas uang kas yang kita dapat dari pengelolaan ini untuk lomba 17-an. Nah, itu yang paling besar. Namun dari sisi perjalanan ini tidak gampang ya, dalam arti di Karang Taruna sendiri mayoritas adalah pelajar, kemudian setelah lulus banyak merantau seperti itu. Terus kemudian sempat dari yang banyak dari 3 dusun lulus karena sudah lulus, dan sisi lain mereka juga mencari penghasilan bagaimana untuk menghidupi dunia ataupun besok kalau berkeluarga punya modal seperti itu. Nah, di perjalanan ini Pasang Surut kemudian di tahun 2006 yang gempa di Bantul sini kan sudah kena efeknya. Nah, dari sisi gempa ini ya ibaratnya musibah, ya ada berkahnya juga dari musibah itu. Secara umum hampir 80% rumah sini banyak rusak dan roboh. Kemudian di sisi lain gempa itu kan banyak relawan yang masuk bantuan, bantu membersihkan rumah yang sudah roboh, yang rusak, bongkar kan. Orang yang belum tahu Langgren mereka jadi tahu, dan banyak yang penasaran kenapa batu-batunya bisa rusak beda dengan tempat yang lain. Dan orang ini baru penasaran, yang dulu memang ada 1-2 tapi kan yang mereka belum tahu, jadi pengen tahu dan penasaran, ingin naik sebagai suatu. Dari sisi itu juga relawan ini juga membantu kami dalam mempromosikan, ngajak temennya ke sana, kita camping dan sebagainya, ingin naik seperti itu. Nah, sehabis gempa 2007-2008 mulai kita bergerakkan untuk pengelolaan wisata ini. Yang dulu kita Karang Taruna, 2008 kita geser ke Pokdaris, kelompok sadar wisata. Nah, di Pokdaris ini secara manajemen, secara pengelolaan kita mulai tata, walaupun kita nggak ada basic pariwisata, tapi karena kita mengolah dalam arti administrasi ini bisa tertib dan bisa kita olah untuk pengembangan seperti nanti kebutuhan membuat terakhir ada nasi dan sebagainya. Kemudian ada membuat promosi, kita akan keluar, walaupun saat itu juga kita belum leaflet itu masih hitam putih, belum berkalor karena keterbatasan biaya, karena kita nggak punya modal yang mengekas, dan sering kadang kita mengeluarkan uang pribadi bisa mengenalkan ini. Kita keluar daerah, kemudian seperti nyebar leaflet dari Solo sampai Jogja, Gunter, ya kita pakai uang pribadi seperti itu. Kemudian pengembangan ataupun pembuatan jalur trekking sini namanya Kalisong, lewat Kalisong, kita bukannya 2008. Dulu yang tahun 99 itu sebelah barat,
yang sekarang dijadikan jalan turun. Jadi sampai pos 2 itu bisa turun lewat sana. Ini tidak gampang, dalam arti sisi di masyarakat sendiri belum ada kepercayaan, dan sisi lain yang belum match atau pikirannya dengan kita ya banyak cemoh-cemoh yang tidak enak didengar, kemudian suara-suara yang sesuatu hal yang mungkin kalau kita rasa ya sakit hati banget seperti itu. Namun bagaimana kita merubah paradigma ataupun pikiran-pikiran seperti itu yang belum mengerti terkait dengan konsep yang kita kembangkan, agar orang itu bisa mengerti ya kita ada sosialisasi warga, tokoh masyarakat, dan kita ada pertemuan rutin. Kalau di sini namanya malam filosofi Kliwon, 35 hari sekali kita rutinitas pertemuan. Nah ini bagaimana masyarakat ini tahu konsep yang kita bangun, kemudian arah pengembangannya seperti apa. Walaupun di sisi lain ya saat kita di lapangan di dusun ataupun di tingkat RT, saat ada yasinan di dusun atau tingkat RT, kemudian ada pertemuan dusun, ya kita masuk di situ memberikan gambaran atau wawasan ke masyarakat untuk bisa memahami. Nah, kita merubah paradigma ataupun menambahi wawasan ke situ, itu ya juga prosesnya lama, tidak setahun 2 tahun. Karena masyarakat sudah zona nyaman di pertanian, karena mayoritas 90% warga di Manggarai itu petani. Nah, kita menambah dengan pariwisata, ini kan harus mereka keluar dari zona nyamannya, harus punya inovasi dan sebagainya. Dulu yang biasanya berangkat pagi pulang sore dan sebagainya, rutinitas seperti itu, kita ada tambahan aktivitas. Kemudian kita pengembangan homestay yang dulu sepi, ibaratnya sudah tinggal ke ladang, udah rumah sepi ataupun yang jadikan homestay nggak ada kegiatan. Nah, kita menambahi aktivitas di situ. Kemudian nanti ada yang menginap, kemudian ikut kegiatan di pemilik rumah atau pemilik homestay, ikut ke ladang, itu kan hal yang baru buat mereka. Ya sisi lain mereka ya masih canggung dan masih agak susah untuk bisa beradaptasi kebiasaan itu. Dan mereka juga 1-2 itu belum banyak yang mau saat awal-awal dulu kita jadikan homestay yang siap kita pandang itu mampu, ataupun fasilitas yang sudah bisa dijadikan homestay, satu itu masih ragu. Karena apa? Karena di sisi mereka sendiri takut dengan bayangan seperti itu. Konsep yang kita bangun adalah berbasis masyarakat dan mengenalkan potensi apa yang di sana. Nah, sisi lain ya penyajian makanan ya ala kebiasaan mereka, tidak seperti di perkotaan ataupun rumah makan yang serba mewah. Tapi mungkin sisi lain kebiasaan mereka yang sering mungkin ataupun seadanya, yaitu seperti itu aktivitas ataupun makanan yang disajikan. Jadi mereka agar tahu bahwa di sana seperti pengembangan wisata seperti itu. Jadi tidak mengikuti konsep rekayasa kota dengan makanan yang wah-wah, karena mereka menjadi orang desa lagi. Atmosfernya di situ. Pendekatan persuasif atau secara individu. Sisi kelompok tadi kita ada pertemuan rutin. Nah, kemudian secara individu atau persuasif kita datangi. Karena itu mereka masih takut bayangan, dan kita jelaskan di situ aja kadang belum bisa memahami, masih takut nanti tidak kecewa dan sebagainya. Tapi kita meyakinkan ke pemilik homestay-nya atau pemilik rumah. Di sini adalah sebagai penguat kita agar orang itu percaya dengan kita, yaitu berbagai trik yang kadang kita harus paksakan juga, tidak tidak langsung sebagai studi itu langsung siap, enggak, kita paksakan. Dan arti paksa itu ya kita dampingi, nanti kegiatan seperti ini di homestay, nanti masa ini sesuai dengan situ. Nah, nanti penyajian setiap kegiatan dan jam-jam tertentu atau saat kegiatan di luar ya kita membuat panduan acaranya. Nah, di sisi lain 1-2 warga yang mau. Nah, di situ kalau orang desa kan kalau sudah selesai kemudian nanti ada dapat hasil dari orang yang menginap kemudian makan di homestay, itu biasanya kan orang desa kan ketemu dengan tetangga sebelahnya, di tempat kamu dikasih berapa makan menginap. Nah, di situ mulai sebagian mulai tertarik, wah lumayan ya, katanya kan seperti itu. Dari sini mulai berkembang. Dulu homestay itu kita susah,
kita dulu yang makrab ya kayak mahasiswa malam keakraban itu ya, yang satu rumah bisa 10 orang 15 tergantung ruang tamunya lebar itu kita mengenalkan itu juga proses awalnya di situ kita memberikan, kemudian kita pemberdayaan ke ibu PKK-nya untuk memberikan makan dan sebagainya, kita masuk ke ibu PKK sebagai pemberdaya ke pemberdayaan di situ. Kemudian di sisi lain yang dulu masih hanya 1-2 homestay sekarang sudah mulai berkembang sekitar 8 homestay dan siap untuk untuk mengirim wisatawan. Namun sisi lain juga harus reservasi karena ya 1-2 yang siap dadaan. Karena yang mayoritas petani kan masih ke ladang dulu, kalau tidak dikabari dadaan kan harus persiapan di ruang tidur, ruang tamu nanti ini kan biasanya kan belum dipasang spray dan sebagainya seperti itu. Gunung Wayang itu mitos. Nah itu kan orang itu pasti adanya ya paradigma yang mistis dan sebagainya. Di sisi lain mereferensikan bahwa dulu ini adalah gunung berapi aktif yang sudah tidak aktif lagi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Tadi yang terkait dengan homestay, kegiatan seperti perkebunan, ada di pertanian, keseniannya juga kita dapat, mungkin ada yang trekking, keunikan yang kita angkat di sana. Hanya boleh diwujud keluarga dari dulu sampai saat ini. Ada pemberdayaan yang semakin meluas, punya tanggung jawab bersama bahwa ini wisata kita, bukan sebagai kita pengelolanya, tapi bagaimana ini wisata kita.